Oke, teman-teman, selamat siang. Sekarang jam berapa ya? Cek dulu deh. 12:30. Kita mau ke arah Wina dari Zurich. Keretanya kayaknya udah standby. Jadi kereta yang kita naikin sekarang Railjet. Tujuan Bratislava. Jadi Zurich, Bratislava dengan stasiun yang saya turun nanti stasiun Wina Central atau Wien Hauptbahnhof. Nah, ini keretanya udah standby, ntar lagi berangkat. Ini dia keretanya. Ya, yang spesial kali ini saya mau naik di kelas bisnis. Ini kereta kurang lebih 8 menit lagi berangkat. Kelas bisnis ada di paling ujung sana. Jadi ini pertama kali saya nyobain kelas bisnis. Masih dengan Eurail Pass. Eurail Pass hari terakhir. Hari terakhir saya punya Eurail Pass yang first class. Saya mau cobain buat naik Railjet. Tapi karena first class-nya kita beberapa kali kemarin udah nyoba ya, yang dari perjalanan ke Munich bolak-balik. Nah, ini kemarin saya sempat upgrade buat naik di bisnis class. Mau nyobain soalnya gimana sih rasanya naik di bisnis class. Gaya lah. Buat harga upgrade-nya ya lumayan sih, 15 euro. 15 euro buat upgrade dari first class ke business class. Oke, itu kayaknya gerbong saya yang paling ujung, tapi saya mau naik dari sebelah sini aja deh. Let's go. Gerbong restoran standar OBB. Thank you. Ada paket internet nih. Coba connect ke Railnet OBB dulu deh. Soalnya di Swiss nggak punya paket internet. Connect. Oke, sip. Cek tiket dulu. Ya seperti inilah ya gerbong kelas. I was like, dude, I'm like trying to work before I go on this trip. We don't want to put you down. That's something you want to do tomorrow. Excuse me, is this your pen? Thank you. No problem. Ladies and gentlemen, welcome in the Railjet Express to Hochquartier Frankfurt Innsbruck from Vienna to Amsterdam. And we wish you a pleasant journey. Urutannya seperti biasa, second, first quiet zone, baru di balik ini bisnis. Bisnis kelas nomor 51. Yuk. Köstlichen Erfrischungen und getreut Sie gerne auch am Platz. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise mit der SBB. Welcome on board of ÖBB Railjet. Our team in the restaurant is waiting you with the
Oke teman-teman, jadi ini saya udah di kereta OBB generasi lama Railjet dari dari Zurich mau menuju kembali ke Wina. Ini lagi gaya-gayaan dulu sekarang. Saya lagi di business class. Yang tadi saya bilang saya upgrade sekitar 15 euro buat dapat kursi di business class. Rasanya gimana? Wah, pokoknya intinya ini whole different level sih. Detailnya gimana nanti saya ceritain deh, karena perjalanan ini bakalan panjang banget, sekitar kurang lebih 8 jam ya. Oh, nih abang-abang tiket udah datang. Halo, wait. Tiketnya lewat ini, ini dia. Yes. Okay. Yeah, man. And your seat reservation? Yeah, this is the seat. Yeah. How do I? Open it. Ticket details. Wait. Yeah. This one? This reservation? Maybe, jawohl, genau. So. Yeah. So, jetzt ist gar Okay. Danke. Bitte. Ya. Barusan nggak pakai lama, langsung dicek tiketnya. Jadi kalau biasanya di first class itu, misalkan saya kan pakai Eurail itu kan Eurail first class yang saya pakai. Jadi seat reservationnya kalau di OBB itu udah nggak perlu bayar lagi, jadi udah termasuk gitu. Jadi biasanya dicek Eurailnya aja, nggak pernah dicek seat reservationnya. Cuman karena ini business class dan saya upgrade, jadi barusan diminta cek dua-duanya. Yang satu Eurail first classnya, yaitu pasnya. Yang satu lagi itu seat reservation di business classnya gitu. Yap, sedikit cerita. Rasanya naik kereta mundur kayak gini tuh rasanya kalau lagi pas ngerem, jadi badan kerasa kantak ke belakang. Nah itu mulai agak pusing dikit. Tapi kalau lagi pas ngegas sih aman sih. Mungkin teman-teman kalau masih ingat saya berapa kali kemarin duduk di business class, di first class quiet zone. Ini first class quiet zone tuh ada di belakang sini nih. Jadi gerbongnya jadi satu sama bisnis. Nah first class quiet zone itu nggak terlalu banyak isinya, dan sama juga bisnis ini isinya cuma 10, isinya 10 penumpang. Jadi nggak terlalu riuh di sini, nggak terlalu rame. Yang kompartemen ini isi 3, lalu di sana juga sama isi 3, yang paling ujung isi 2. Nah sedangkan saya ini sebelah nih 1, sebelah saya sini 1. Tadi saya maunya tuh bookingnya yang seat sebelah sini nih, itu kan cakep tuh. Dan cuman udah direservasi duluan. Itu enak, lebih luas daripada yang di sini. Sebenarnya itu sempit karena ada partisi sih. Gitu. Cuman di situ di bagian sampingnya sini ada kayak tempat tiket buat meja kayak gini nih. Nah, meja kecilnya kalau saya dipindah ke depan sini nih. Gitu. Yang saya notice lagi, saya nggak tahu kalau di kayaknya kacanya jadi lebih gede ya. Apa karena ini satu kursi buat satu kaca begini nih. Ini view-nya asik banget sih, asli. Sayangnya yang di bagian saya ini di atas nggak ada tempat buat naruh bagasi. Jadi ya bagasinya ditaruh di sini atau di bawah atau di sebelah kanan, numpang di atas gitu. Karena di sebelah kiri bagian saya sendiri nggak ada. Cuman yang sebelah kanan dapat semua tuh di atas gitu. Untuk layar info seperti biasa ada ditampilin di sini, dan di tiap kompartemen ada satu layar info kayaknya.
Ngomong di sebelah kanan tuh hot seat beneran tuh, karena langsung dapat pemandangan kalau dari posisi Zurich. Pemandangan Zurich C. Tadi kita udah ngelewatin sih Zurich C. Nah ini ada pelayannya buat kayaknya nawarin refreshment nih. Kalau di first class kan dia nawarin makanan, kayaknya kalau ini nawarin minuman. Nggak tahu, suruh beli apa dapat, kita tanya nanti. Kayaknya sama kayak di first class, ditawarin juga mau minum apa, mau pesan apa gitu. Cuman mungkin nggak free ya, tetap harus beli. Cuman karena di business class ini yang pertama ditawarin, nanti mbak-mbaknya habis dari business class baru ke first class gitu teman-teman. Loh, sini kok nggak ada orangnya? Oh, baru dari Salzburg. Ini pas kosong nih. Ini baru di reserve di Salzburg nanti. Berarti sekarang kursinya masih kosong. Kita nikmatin dulu. Wih, pemandangan Zurich C. Tuh, sebenarnya Zurich C biasa aja sih, cuman karena di belakang ada gunung yang bersalju, makanya jadinya kelihatannya oke. Sebenarnya Danau Toba kita punya nggak kalah loh, keren parapat itu. Gunung salju lagi. Iyalah, namanya juga lagi winter. Dan di tempat pegunungan ya pasti banyak saljunya. Stasiun pertama kita masih di area Switzerland, Sargans. Habis Sargans, Buchs itu juga masih di Swiss. Nanti setelah Buchs baru kita ke Feldkirch. Nah, Feldkirch itu stasiun terakhir sebelum, kalau di Austria itu perbatasan. Jadi kalau kita naik railjet menuju Swiss, stasiun terakhir di Austria itu Feldkirch. Nah, kalau di Swiss menuju Austria, stasiun terakhir itu Buchs. Itu dia stasiunnya. Pemandangannya masih hijau-hijau teman-teman. Nah teman-teman, ngeh ya, kursinya sama yang first class pastinya lebih lebar, kan? Tapi yang paling pertama kali berasa, ini seatnya kayak bucket loh. Jadi badan tuh kayak perasa dipeluk, enak banget pertama kali duduk. Tadi saya duduk di seat saya di sana kan. Cuman karena ini seat yang isi 4, orangnya baru ada di Salzburg dan saya masih sendiri, jadi saya mau review di sini aja deh sambil nikmatin, dan arahnya kan ke arah sejalan dengan kereta ke sana. Asik.
Ini seatnya enak banget asli, emang beda sih sama yang first class. Nah, ini lagi teman-teman, jadi anehnya, bukan aneh ya, jadi penamaannya itu kalau di OBB agak sedikit beda ya. Kalau biasa kita di pesawat kan kelasnya tuh ekonomi, bisnis baru first class ya kan. Nah kalau di sini kebalik, jadi ekonomi first class dulu, ekonomi atau second class, lalu first class baru yang paling tinggi itu bisnis. Mungkin dikasih penamaan gitu karena memang seatnya ini lebih cocok dijadikan kayak tempat buat businessman sih. Jadi ini kan kursinya gede, besar, terus buat kayak tempat rapat, ada lampunya segala macam. Jadi memang daripada layanan first class lebih cocok disebut business class gitu. Sedangkan first classnya kereta ini itu adalah upgrade yang lebih tinggi dari second class. Jadi penamaannya seperti itu teman-teman. Pemandangannya cakep. Ini saya lagi sambil nunggu makanan. Tadi pesan makanan karena udah jam makan siang. Cobain pesan satu makanan dulu. Ntar kalau lapar baru saya mau pesan yang lainnya lagi. Untuk legroom kayaknya saya nggak usah nanya ya. Jadi ini dibikin agak selang-seling kursinya, agak kesini, agak kesini. Yang ini di sini. Jadi mungkin biar nggak beradu kaki kali ya. Jadi dibikinnya kayak begitu. Jadi misalkan yang saya mau begini kakinya, yang ini mau begini, ya tetap kena sih. Tapi nggak kena tuh, nggak beradu, nggak saling beradu. Yang kalau mau yang paling luas sebelah kanan, tapi dapat pemandangannya sebelah sana karena deket gangway-nya. Yang di sebelah sini dapat pemandangan. Kayaknya paling enak sih di sebelah sini sih. Searah laju kereta. Dapat pemandangan masih langsung, terus mejanya pas banget di sebelah sini nih, ada meja tambahan kecil nih buat naruh minuman. Nih meja ini nih tuh, jadi buat selonjor oke. Mantap. Kalau untuk bagasi tadi udah saya jelasin ya, di atas doang adanya nih, cuman ya nggak. Buat koper medium up to 26 masih oke. Koper kabin udah pasti bisa. Tapi kalau koper extra large ya teman-teman taruhnya di bawah sini. Gitu. Karena kalau di atas kayaknya extra large nggak masuk tuh kopernya. Lalu untuk colokan listrik di setiap bangku ada disediakan sela-sela sebelah kanan. Tuh. Kita juga ada di sebelah sini. Bawah sama di sana juga sama di sebelah kanan. Jadi disediain bangku. Ya jelas lah disediain bangku, disediain colokan listrik. Terus khusus kelas bisnis ini tuh ada mejanya teman-teman. Oh ini juga dapat yang sebelah, dapat buat naruh cup tapi kecil. Kalau yang sebelah kiri kan gede. Nah khusus yang kelas bisnis kasih meja makan nih belah kanan. Saya siapin dulu deh. Jadi kalau makanannya datang nanti tinggal ditaruh. Meja makan yang bisa ditarik geser sama di sana. Waduh keras banget. Maklum ya kereta udah jadul 2008 2010, jadi udah agak macet meja. Ngomong kita sekarang lewatin stasiun apa ya? Stasiun kecil nih. Nggak berhenti tapi masih di wilayah Swiss. Mejanya cukup besar, jadi kalau teman-teman punya laptop yang 17 inci pun masih dapat di sini taruh. Ini mejanya besar karena. Untuk lampu baca
disediain satu-satu tiap seat. Jadi belakang yang bisa diarahin lampu bacanya. Terus layar televisi buat info ada satu buat kita lihat, dan di belakang kita juga ada. Jadi nggak usah mundur melihat ngebalik arah, udah kelihatan langsung. Seatnya gede, luas. Nah, seatnya ini bisnis class itu mirip sama lebarnya ya, sama seatnya Eurocity 4 EC14 ya, tujuan Milan Zurich first class yang sebelumnya saya naikin. Jadi bangkunya ini lebarnya kurang lebih sama, tapi bedanya ini yang saya bilang tadi lebih ngebucket aja, jadi kayak meluk gitu, jadi enak banget. Bangkunya ini enak banget rasanya. Zurich C dari dekat. Kalau tadi kita sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Makan dengan view. Aduh, gaya banget ini BPJS. Nama YouTube-nya aja BPJS, gaya-gayaan segala. Makan di sebelah danau Swiss naik kereta. Ntar pulang-pulang boncos ini, cari duit lagi yang banyak. Ya begitulah kira-kira. Ngomong nih udah jam makan siang teman-teman. Saya mau makan dulu kali ya. Ini tadi saya pesan ayam kayak stew gitu sama makaroni. Tempatnya keren sih. Kalau di nggak tahu ya, kayak first class sama mungkin. Oh ya, kalau second class nggak dikasih ginian nih. Second class dapatnya di tempat makan kertas. Kalau ini dikasih lap, tisu, kasih itu sendok garpu. Oke, kita mau makan dengan view dulu. Nach Land 12 mot HV till vid Rosensteigen. Change here for Land 12 and K. Ntar lagi kita nyampe di Sargans, stop pertama. Nah, kalau teman-teman mau ke Munich, keretanya itu berhentinya di sini, Sargans kalau nggak salah ya. Sargans, terus habis itu ke Bregenz ya. Bregenz baru arah Munich deh. Kita sampai di stasiun Sargans. Ini harusnya stasiun yang gede juga ya. Lumayan gede maksudnya, karena Railjet kan nggak berhenti di stasiun kecil biasanya. Itu SBB-nya Swiss, punya double decker juga dia ternyata. Ngomong udah habis langsung makanannya ini, karena makanannya berasa enak banget. Memang ini enak. Tadi makaroni sama kayak gulas ayam atau stew ayam. Ini enak dan saya sangat lapar karena dari pagi baru makan croissant tadi. Croissant, apalah susah nyebutnya. Ini stasiun Sargans. Oh, itu tempat ini ternyata penitipan sepeda tuh. Langsung di stasiun ya cuy. Tuh, banyak sepeda. Ini juga sih dikelilingin tuh di sebelah sana, kalau teman-teman lihat di balik apartemen itu pegunungan tuh, sama kayak di Innsbruck. Yap, seru lah, kita bisa interrailing atau U-railing pakai U-Rail Pass. Yang penting kalau teman-teman mau jalan-jalan naik kereta pakai U-Rail Pass itu harus plan dengan baik, karena biar nggak sayang.
beli Eurail Pass itu nggak murah. Jadi kita harus dapat perjalanan dengan harga tiket kereta yang paling tidak, kalau tidak bisa menguntungkan gitu ya, bisa seimbang gitu. Jadi harga tiket normal dengan Eurail itu yang kita beli per harinya harusnya sama gitu. Jangan sampai kita beli Eurail udah mahal tapi kita naik kereta cuma jarak pendek-pendek gitu. Malah kan harga tiket keretanya murah, lebih murah beli tiket normal daripada pakai Eurail. Kayak misalkan dari Wina ke Bratislava, Wina ke Praha, itu kan paling tiketnya kalau beli jauh-jauh hari kan cuma 10 euro, 20 euro. Nah, sedangkan Eurail Pass itu kalau yang second aja kalau normal bisa 40-an euro hitungannya per hari atau 50 euro. Jadi paling nggak kita ngabisin naik kereta itu dalam waktu satu hari 50 euro kalau second class. Kalau first class itu 71 euro gitu teman-teman. Nah itu dia pegunungannya kelihatan. Cakep ya, masih banyak saljunya. Itu kayaknya dibuat tempat ski deh, karena kan tempatnya belok-belok gitu ya. Tapi skinya kayaknya ski yang buat profesional, bukan buat yang pemula. Karena kalau yang pemula kayaknya ngeri juga di situ. Kalau profesional kan kayak di film-film tuh, film-film James Bond. Alright, kita tiba di stasiun Bux. Abangnya lagi memperbaiki sesuatu. Ini stasiun terakhir sebelum kita habis ini masuk ke Austria. Stasiun Feldkirch habis ini. Sekarang di Bux. Masih dikelilingin pegunungan juga sih di sini. Tapi ya gitu serunya kalau lagi winter kalau buat saya ya. Kalau lagi nggak winter ya ijo-ijo doang. Ini dia stasiun Bux. Kayaknya kita berhenti di sini agak lama, sekitar 7 menit. Jadi bisa melihat pemandangan dulu. Wah, adem cuy, adem, mantul. Sekarang jam 1.40, hampir 1.50 ya. Asli, nggak dingin. Dingin sih, dinginnya dingin adem. Mungkin puncak, kalau menurut saya puncak Bogor itu zaman dulu kayak gini nih, waktu masih belum gundul. Kalau sekarang puncak udah panas, sama kayak Bandung dulu dingin, sekarang panas. Itu ada lokomotif Swiss punya, yang lama kayaknya, jadul, nggak tahu seri apa. Kalau itu belah sana lokomotifnya Deutsche Bahn. Untuk kelas bisnis, ini karena gerbong kita ada di paling ujung ya. Nah, kalau teman-teman bawa koper yang besar, ini ada tempatnya nih. Tuh. Cuma agak ngeri sih, ini dari kaca loh. Kalau pakai koper besar tuh ngeri pecah, bukan kaca sih. Nah, nutup dia. Bukan kaca sih, tapi lebih ke apa ya? Apa sih yang kayak plastik tapi kaca gitu. Plastik kaca, tempered single glass, tapi iya tempered tapi nggak tahu kuat apa enggak nih. Ini ada 1, 2, 3, 4 sama di bawah. Paling amannya di bawah tuh naruh bagasi. Cuman saran saya ya, karena ini di ujung posisi dan ini pintu masuk 2 nih, kan ngeri orang tinggal geret aja tuh kalau turun, main asal ambil. Teman-teman bawa kayak
rantai sepeda aja, jadi bisa di lock di sini nih. Karena kalau gerbong kereta OBB yang generasi lama kan belum ada locknya. Kalau yang baru kan ada locknya tuh yang bisa pakai kode sama pakai NFC gitu. Kalau untuk toiletnya di sini nih, ya standar toiletnya OBB. Nggak enak banget. Toiletnya habis ada yang BAB nggak dibersihin, ampun nggak disiram, nggak kesadaran banget sih kalau yang make bukan dia doang. Mbok ya ditisuin apa gitu kotoran sendiri. Kesian kan yang lain mau make. Ya gini kira-kira ruangan di ujungnya. Kayak di sana ada toilet deh. Cuma toilet sana aja deh. Toiletnya ada orangnya ya. Yaudah deh, tar aja deh ke toiletnya. Coba iseng buka pintu di bagian sini. Sambil nunggu toilet, kita lihat pemandangan dulu. Nunggu apaan ya? Kayaknya nggak ganti gerbong juga sih. Apa ganti gerbong punya OBB ya? Tadi kan masih punya SBB tuh. Seperti di announce tadi, kereta ini keretanya SBB bukan OBB. Petugas sudah siap. Kayaknya mau berangkat bentar lagi. Yuk. Teman-teman, keretanya jalan lagi nih. Ini kayaknya rezeki nih. Saya pindah kursi lagi. Tadinya kan saya di balik sana tuh, di balik sana ada yang reservasi di Salzburg nanti kan. Nah di sini nggak ada, kosong. Jadi saya bisa duduk di sini. Kayaknya full sampai Wina nih. Wah asik nih. Terus arahnya kan tadi kan ke arah sini. Nah sekarang arahnya ke sana. Jadi pas saya pindah kursi sini, ya minumnya jadi di sebelah kanan. Emang rezeki lah. Perjuangan sih hari ini, perjuangan banget. Dari berangkat pagi-pagi banget tadi subuh sampai naik pesawat dulu ke Milan. Terus dari Milan baru turun langsung lanjut. Wih keren banget pemandangannya. Tapi saya yakin Indonesia juga sebenarnya tuh kayak gini. Nächster Halt, next stop. Feldkirch. Kenapa saya bilang Indonesia punya kayak gini? Karena sekitar 3-4 tahun lalu atau 5 tahun lalu saya tuh pernah ke daerah Jawa Tengah ya, arah-arah Dieng. Wah itu jalanannya masih keren sih. Banyak hutan di kanan kiri, masih dingin berkabut pegunungan. Cuman ya bedanya nggak ada salju aja, tapi dingin banget itu. Ya asal kita yang tinggal mau rapi hidupnya, ikut aturan segala macam, menjaga kelestarian alam, nggak buang sampah sembarangan. Siapa bilang kita nggak bisa kayak negara-negara maju? Bisa dong. Sekarang kita tiba di Feldkirch, stasiun pertama di Austria setelah perbatasan dengan Swiss. Oh ya anyway, tadi saya agak sedikit salah info waktu awal. Jadi kalau Feldkirch ini stasiunnya perbatasan kalau kita dari Swiss mau ke arah Austria, sedangkan kalau kita mau ke arah Jerman, terutama Munich ya, itu stasiun pertama yang lewat Austria itu di Bregenz gitu. Bregenz tuh yang kemarin saya ngetrip, yang kalau teman-teman udah nonton yang Night Jet New Generation, nah itu startnya dari Bregenz gitu.
suasana di luar agak-agak mendung. Oh, itu buat bawa kendaraan biasanya, bawa mobil. Kayak kemarin kereta yang dari Bregenz kan rangkaian paling belakang itu bawa kendaraan penumpang. Banyak gak ya yang naik? Lumayan sih, ada beberapa kayaknya yang naik dari Feldkirch. Oke, putih semua. Hehe. Posisi bukan di Swiss ya, tapi di Austria. Austria nggak kalah cakep kan sama Swiss. Tuh. Dan Austria ini nggak semahal kalau di Swiss. Ya memang kalau di pegunungan tetap ya, untuk penginapan di Austria itu mahal. Yang murah itu kalau masuk ke kota. Ini tuh posisinya tadi habis dari satu stasiun setelah Feldkirch. Oh, pantesan. Ini tuh udah mau masuk wilayah Landeck, St. Anton, Landeck. Ini daerah Tirol. Jadi dari mulai Feldkirch sampai nanti ke Innsbruck itu memang daerahnya ya banyak tempat buat ini ski. Masih banyak saljunya, kayaknya lebih banyak daripada di Swiss tadi kan. Nggak tahu sih, kalau Swiss mungkin banyaknya di atas pegunungan ya, di jalur benar-benar pegunungannya. Kalau di Austria kan di wilayah Tirol tuh memang udah pegunungan semua. Dan memang kalau menurut saya nggak tahu sih, mungkin bisa dikoreksi. Kayaknya untuk wisata bermain ski di Austria itu lebih populer daripada di Swiss. Jadi untuk destinasi ski, kalau teman-teman mau main ski itu lebih ke Austria. Gitu. Wah, seru banget nih. Oke guys, kita sampai di stasiun St. Anton am Arlberg. Aduh, ini stasiun cakep banget lagi, saljunya banyak tuh. Salju semua, cuy. Ya, lari-lari tuh kan habis pada main ski. Austria itu memang tempat turis buat main ski gitu. Kereta diberangkatkan lagi dari St. Anton tadi. Jadi ada telat 2 menit. Terus next station kita ke Landeck, Ötztal. Habis itu baru kita ke Innsbruck. Tuh lihat nabrak salju tuh keretanya. Nah, jadi memang benar wilayah Landeck Zams ya kan, Landeck, Ötztal itu memang tempat ski semua isinya. Karena saya ingat setahun lalu ya,
Itu saya road trip sama istri saya pas lagi sama istri dan anak-anak pas lagi winter ke Landek. Itu memang pas lagi jalan-jalan isinya resort sama tempat buat main ski semua, Landek. Dan dia kalau nggak salah berbatasan juga sama Italia ya. Jadi teman-teman, saya lupa ini ada satu fitur yang cuman ada di bisnis. Kursinya itu bisa ini ada betis restnya nih, ya lah betis rest. Jadi bisa dinaikin nih ininya nih. Ini inget ya. Nah, tuh. Nggak kan kalau teman-teman nggak ada tadi. Cuman ini nggak elektrik ya, masih manual, mekanis. Ininya ditarik tuasnya. Set tuh. Ah, ininya naik tuh. Ah, cuman segini doang tapi jadi biar kaki kita tuh bisa kayak semacam selonjor gitu. Nah, lalu untuk bikin lebih rebah lagi, jadi biar ininya tuh slide gitu. Ininya ditarik nih. Ya, saya tarik ya. Set, majuin nggak? Ya, nggak bisa maju. Ya, rusak. Tar. Ini balikin dulu. Ini balikin dulu deh. Ini balikin dulu, ininya bisa nggak? Tuh, ini di slide ya kan? Habis di slide, ininya naikin deh. Aduh, ini posisi kayak lagi duduk di kursi tukang cukur. Nggak kesangga banget sih, tapi lumayan lah buat posisi tiduran gini. Nih. Tuh, ini posisi fullnya tuh. Jadi kursinya kayak gini, kayak kursi kang cukur ya. Lumayan lah buat santai-santai. Tadi ibu-ibu yang duduk di belakang saya ini, karena ininya kosong juga kayak saya, kaki dia naik begini nih tuh. Tapi kaos kaki sepatunya udah dibuka sih. Lihat dari tadi tuh pemandangannya putih banget. Ini seneng. Saya tuh seneng banget kalau ngeliat salju gini. Karena mungkin dari dulu impiannya memang pengen main salju dan baru kesampaian di usia pertengahan akhir-akhir 20-an. Karena ya negara kita kan nggak punya salju ya, jadi mungkin orang-orang Indonesia senang sama salju. Kebalikannya sama orang-orang di tempat 4 musim, demennya tuh lihat pantai tropis gitu. Oke deh, kita nikmatin dulu perjalanan. Lagi ngelewatin sungai, lihat deh, airnya biru sekali, jadi pengen ngojay. Anyway, mau mention lagi, ini bukan di Swiss ya, ini Austria, yang harganya nggak semahal Swiss. Lihat gini pengen mandi rasanya. Cuma itu asli dijamin dingin dan kalau nyebur pasti mati rasa. Apalagi nggak pakai pemanasan segala macem. Aduh, udah deh, kelar. Lihat, aduh, airnya biru banget, tanpa sampah, tanpa limbah. Karena di sini wastewater memang jalurnya beda sih, ada pengolahannya sendiri. Jadi wastewater itu dari rumah tangga maupun pabrik nggak dibuang ke sungai. Dan pemilik rumah dan pemilik usaha pabrik pun mereka menyadari kalau bukan karena peraturan aja, tapi karena kalau mereka buang ke sini efeknya bisa berdampak pada satu negara. Karena ini kan air sumber kehidupan. Dan sampai saat ini Austria itu jadi salah satu yang memiliki air tersegar di dunia dan rasanya paling enak. Kalau teman-teman main ke sini ya cobain minum air Austria langsung, karena rasanya seger banget.
Sebelah kirinya tadi sungai sana, ya kan? Sebelah kanannya salju. Wah, winter emang bener-bener apa ya, magical. Magical. Kayak film Frozen, let it go, let it go. Yap, kita sampai di stasiun Edstal. Susah amat nyebutnya Edstal. Alah. Masih di wilayah yang banyak saljunya. Satu menit lagi kita berangkat. Sampai di stasiun Innsbruck, kayaknya ramai banget yang naik tadi pada lewat sini. Kemarin kita udah liputan di sini ya, pas abis dari mana ya? Innsbruck ke Munich naik Railjet New Generation First Class. Kita di sini kemarin nih. Kondisinya udah mulai gelap, udah jam 4, kayaknya sekitar 4 menit sampai 10 menit lagi udah sunset. Dan saya udah buka laptop. Perjalanan masih kurang lebih 5 jam lagi, 4 jam lah. Santai-santai dulu sambil nonton film. Oke teman-teman, bentar lagi kurang lebih 4 menit kita bakalan sampai di tujuan di Windhoek, Bahnhof. Wah, tadi sepanjang perjalanan saya istirahat sambil laptopan. Hampir setengah 9 kurang. Iya, setengah 9 kurang. Nanti 2.32 sampai. Oh, ini udah sampai. Oh, belum. Ini masih di Matzlein Dorferplatz. Oke deh, kita siap-siap dulu yuk. Oke, akhirnya kita sampai juga, teman-teman. Ini rangkaian keretanya udah dicopot kayaknya. Gak tahu nih yang lanjut ke, lanjut ke Bratislava, yang ini kayaknya stay di sini. Overall hari ini naik kereta bisnis oke banget pengalaman saya. Levelnya berbeda sama kereta first class dari pelayanannya. Yang jelas si pramugarinya lebih aktif tadi buat ngelayanin. Terus pengecekan tiket juga tadi lebih sering, karena tiket untuk bisnis ini kan beda sama first class ya. Jadi dia ada additional lagi, makanya tadi hampir di setiap berhenti stasiun dicek lagi, memastikan agar kursinya nggak sembarangan didudukin orang gitu. Overall buat teman-teman yang mau ngerasain gimana di business class, recommended sih, terutama buat perjalanan jauh ya, recommended banget. Sisanya ya udah itu aja kali ya buat perjalanan kali ini di business class. Kayak tadi udah panjang lebar juga. Next mungkin kita jalan-jalan lagi, naik kereta yang seru lagi di jalur yang seru. Sekarang saya mau pulang dulu, mau istirahat, mau ngejar kereta ke rumah. Oke teman-teman, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa buat share, like, comment, subscribe. Kalau ada saran, kritik, masukan langsung ditulis aja ya. Alright, bye-bye.